Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sungguh bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau pagi hari ini kita kembali boleh bersama-sama beribadah, Bapak Ibu. Ya, kita merayakan Tuhan yang menang, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang ada di atas segala sesuatu. Amin. Kita masih akan belajar dari surat Kolose ya dengan tema besar Kristus itu adalah yang tertinggi ya, yang termulia di atas segala sesuatu. Kenapa? Karena dia adalah Allah. Amin Bapak Ibu. Dia bukan manusia biasa, dia bukan seorang nabi biasa, dia bukan seorang guru yang hebat, ya, tokoh moral yang luar biasa, tidak. Tetapi dia adalah Allah, dia adalah firman yang menjadi manusia. Ingat Yohanes 1 ayat 1 mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Jadi Yesus adalah pribadi Allah sendiri, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia yang termulia, dia yang terutama. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dialah yang mengatur segala sesuatu. Dan dia memerintah atas segala sesuatu. Ya beberapa minggu ini, ya 3 minggu ke belakang ini kita sudah belajar bahwa Allah itu memerintah dalam kehidupan keluarga. Amin. Dia memerintah suami, dia memerintah istri. Kemudian kita belajar bagaimana Allah itu memerintah atas kehidupan orang tua, memerintah atas kehidupan anak. Kalau kita sungguh-sungguh murid Kristus, maka Tuhan akan menjadi Tuhan atas keluarga kita, menjadi Tuhan atas suami, istri, orang tua dan anak. Sehingga kehidupan keluarga memuliakan Tuhan, dan berkesempatan pagi hari ini kita akan menutup bagian yang terakhir dari Tuhan memerintah atas kehidupan keluarga. Ya, pagi ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana Kristus yang termulia di atas segala sesuatu itu, Kristus pencipta segala sesuatu, Kristus yang adalah kepala gereja, dia memerintah melalui pekerjaan dan kepemimpinan. Bapak Ibu, Allah ini mengatur alam semesta melalui memerintah setiap pekerjaan kita. Memerintah setiap kepemimpinan yang ada. Kalau dunia ini terpelihara sampai hari ini, karena Allah memerintah atas hidup kita. Amin. Allah memberkati itu melalui pekerjaan kita. Allah memberkati itu melalui kepemimpinan. Makanya Kristuslah yang memerintah pekerjaan. Kristuslah yang memerintah atas kepemimpinan yang ada. Mari kita akan membaca bersama-sama Kolose pasal 3 ayat 22 sampai pasal 4 ayat 1. Bapak Ibu, di dalam Kristus pekerjaan itu akan menjadi ibadah kita. Amin. Dan kepemimpinan itu adalah pelayanan. Itu yang akan kita garis bawahi. Mari saya membaca untuk kita semua Kolose 3 ayat 22 sampai pasal 4 ayat 1. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Haleluya. Puji Tuhan.
Nah, Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan pelajaran-pelajaran yang lalu ya, setelah Paulus berbicara tentang suami, bagaimana suami harus mengasihi istrinya, seperti Kristus mengasihi jemaat, ya. Jadi Kristus itu membentuk suami yang mengasihi. Setelah Paulus berbicara tentang kehidupan istri, bahwa istri harus menghormati suaminya, ya, tunduk kepada suaminya di dalam segala sesuatu. Setelah Paulus berbicara tentang bagaimana orang tua, ya, orang tua itu harus mendisiplin anaknya sebagai tindakan membangun, bukan menghancurkan, begitu ya. Dan berbicara kepada anak-anak bahwa anak-anak itu harus ya mentaati orang tua mereka, karena itulah yang indah di hadapan Tuhan. Dan sekarang dia melangkah ke dunia kerja, Bapak Ibu ya. Nah, mengapa? Mengapa setelah berbicara tentang keluarga, Paulus langsung berbicara masalah kerja? Karena Kristus yang adalah Tuhan atas kita semua, karena Kristus yang adalah kepala gereja, itu bukan hanya Tuhan pada hari Minggu, Bapak Ibu ya. Yesus adalah Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, Tuhan atas setiap hari-hari hidup kita. Amin. Ini yang harus kita pahami. Kristus tidak hanya memerintah saat kita beribadah seperti pagi hari ini, saat kita memuji, menyembah Dia, saat kita mendengarkan firman Tuhan, tidak hanya di sini Bapak Ibu. Tetapi Yesus itu adalah Tuhan atas rumah kita. Yesus adalah Tuhan atas keluarga kita. Yesus adalah Tuhan atas kantor kita Bapak Ibu ya. Dia adalah Tuhan di kantor kita. Dia Tuhan bagi para pemimpin kantor, dia Tuhan bagi pekerja kantor itu. Tuhan adalah Tuhan di sawah saudara ya. Tuhan adalah Tuhan di ladang. Dia Tuhan bagi pekerja, juga bagi pemilik ladang. Dia adalah Tuhan atas sekolah. Baik bagi guru maupun bagi peserta didik, bagi tenaga kependidikan dan lain sebagainya yang ada di sekolah itu. Tuhan adalah Tuhan di toko kita. Amin Bapak Ibu. Yang punya toko ingatlah, Tuhan adalah Tuhan atas tokomu, atas engkau yang memiliki toko, atas pegawai-pegawai yang ada di tokomu, kan seperti itu. Dan Tuhan adalah Tuhan yang ada di ruang rapat juga. Dia memerintah atas setiap pembicaraan, dia akan memerintah setiap keputusan yang diambil. Jadi Tuhan itu memerintah atas segala sesuatu. Makanya Bapak Ibu, kita tidak boleh membagi hidup ini antara yang rohani dan yang jasmani. Antara yang sekuler dan yang rohani. Tidak Bapak Ibu, ada orang yang membedakan. Kalau di gereja rohani Bapak Ibu ya. Hidup dalam kekudusan, ya, hidup dalam ketertiban. Tapi setelah di luar gereja sudah hidup seperti orang dunia. Kalau di gereja nggak boleh bohong, tapi kalau di sekolah boleh nyontek kan begitu ya. Itu yang terjadi pada kebanyakan orang. Ya, ada kehidupan rohani, ada kehidupan pekerjaan, dipisahkan. Tetapi tidak bagi firman Tuhan Bapak Ibu ya. Tidak bagi surat Kolose ini. Surat Kolose tidak mengenal pembagian kehidupan rohani, kehidupan pekerjaan, tidak. Tidak dipisah seperti itu. Bagi Paulus seluruh hidup baik yang dikatakan jasmani, yang dikatakan rohani, semua ada di bawah kekuasaan Kristus. Semua ada di dalam pemerintahan Kristus. Ini yang diajarkan bagi kita semua. Jadi jangan berpikir kalau kita bekerja, kita melakukan hanya sekedar hal-hal duniawi. Tidak, kita bekerja sebagai ibadah kita kepada Yesus. Amin. Kalau kita memimpin jangan dianggap itu hanya sekedar pekerjaan duniawi. Tidak. Memimpin yang dilakukan di dalam Tuhan adalah kepemimpinan yang sifatnya melayani. Jadi segala sesuatu jangan dipisahkan antara yang rohani dan yang jasmani. Bapak Ibu, itu semua berbeda di motivasi. Nanti saya akan sampaikan itu. Saya bisa berkhotbah karena alasan duniawi loh Bapak Ibu. Bisa enggak orang berkhotbah karena alasan duniawi? Main musik di gereja bisa alasan duniawi loh. Karena eklesia bayarnya mahal.
maringene pindah ning gereja liya, sing bayarane ya setara lah kan gitu ya. Jadi kalau 1 minggu mereka khotbah 4 kali, 1 kali main 1 juta, sedina 4 juta, saudara. Saya juga bisa berkhotbah untuk alasan duniawi. Saya bisa dapat kehormatan, saya punya dapat keuntungan. Bedanya di motivasi loh Bapak Ibu, hati-hati loh motivasi itu. Amin. Tapi kerja kalau dilakukan sebagai penyembahan kita kepada Allah, kalau kerja dilakukan sebagai ibadah kita dan untuk memuliakan Tuhan, maka semuanya itu berharga di mata Tuhan. Amin. Ketika kita nyapu rumah untuk Tuhan, kan begitu. Ketika kita membersihkan halaman untuk Tuhan, merawat taman untuk Tuhan, motivasinya rohani Bapak Ibu, bukan sekedar untuk keuntungan diri sendiri. Makanya mari kita memahami, jangan memisahkan. Itu kan kerjaan duniawi, tidak ada kaitannya dengan Tuhan, tidak. Dia yang terutama, yang tertinggi atas segala sesuatu, dia memerintah atas segala sesuatu. Amin. Dan segala sesuatu harus tunduk kepada Kristus yang adalah kepala gereja. Mari Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Amin. Apapun itu, jangan dipisah-pisahkan kan begitu. Ya. Itu yang menjadi penting untuk kita perhatikan. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah tentang pekerjaan Bapak Ibu ya. Yang pertama perhatikan, Kristus yang memerintah ya atas pekerjaan atau memerintah melalui pekerjaan. Kristus itu pertama-tama mengubah motivasi orang yang bekerja. Nah, tadi saya sudah singgung, Bapak Ibu, motivasi itu penting. Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, tetapi Tuhan memperhatikan mengapa kita melakukannya. Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita kerjakan, tetapi Tuhan melihat siapa kita. Ya. Ini menjadi penting. Ada banyak orang yang berkhotbah, tetapi dia bukan hamba Tuhan. Dia hamba setan. Dia hamba dirinya sendiri. Ada orang yang melayani di gereja, tetapi motivasinya adalah untuk kemuliaan diri sendiri. Bukan untuk memuliakan Tuhan. Nah, karena Kristus itu memerintah atas pekerjaan, memerintah atas pelayanan, dia pertama-tama mengubah motivasi orang yang bekerja itu. Bapak Ibu, tadi kita sudah membaca bersama-sama. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya ulang ya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Ini bicara soal motivasi. Motivasinya melainkan karena kita takut akan Tuhan. Amin. Amin. Karena kita mengasihi Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi motivasi ini sangat penting. Bapak Ibu, berbicara tentang hamba dalam konteks surat Kolose, dalam struktur Roma, hamba itu berada dalam posisi yang paling rendah. Berada dalam posisi yang paling lemah. Ya, mereka tidak memiliki kebebasan kerja seperti zaman sekarang ini. Mereka nggak punya serikat pekerja loh Bapak Ibu ya. Mereka nggak bisa protes sama sekali. Karena dikatakan hamba itu milik tuannya. Mereka itu hidup di bawah kekuasaan tuannya. Mereka dipandang sebagai properti Bapak Ibu. Dan kalau Paulus berbicara ini tidak berarti dia sedang membenarkan perbudakan. Tidak, ia sedang menanamkan benih Injil yang pada akhirnya akan menghancurkan konsep perbudakan pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus dalam teks ini mengingatkan baik kepada hamba maupun kepada para tuan, pekerja, dan para pimpinan, bahwa mereka semuanya ada di bawah kekuasaan Kristus. Amin.
Dua-duanya ada di bawah pemerintahan Kristus. Seperti pagi hari ini, saya melayani sebagai pendeta, Bapak Ibu sebagai jemaat duduk mendengarkan firman. Saya tidak bisa sembarangan, Bapak Ibu juga tidak bisa sembarangan. Karena kita sama-sama ada di bawah pemerintahan Kristus. Saya yang pendeta, yang pengkhotbah akan bertanggung jawab kepada Kristus. Bapak Ibu yang mendengarkan saya juga akan bertanggung jawab kepada Yesus. Udah mulai gak ada amennya. Semua ada tanggung jawabnya Bapak Ibu. Yang main musik ini di bawah kekuasaan Kristus. Nanti bertanggung jawab sama Kristus. Yang megang audio juga begitu semuanya. Yang megang kamera. Semua pelayan penerima tamu semua bertanggung jawab kepada Kristus. Makanya kita tidak bisa melakukan segala sesuatu semau kita. Karena Kristus memerintah melalui pekerjaan dan kepemimpinan kita. Amin. Nah dalam konteks sekarang ini berbicara untuk para pegawai, berbicara untuk para karyawan, untuk guru, untuk dosen, saya juga dosen Bapak Ibu, untuk dokter, tenaga kesehatan kan begitu ya, untuk para pengusaha, ya petani, peternak, apapun itu, bahkan pekerjaan rumah tangga itu ada di bawah otoritas Kristus. ASN, ya pemerintah, itu semua ada di bawah otoritas Kristus. Bahkan pendeta Bapak Ibu ya, para pelayan pengerja rohani, pengurus gereja, semuanya ada di bawah pemerintahan Kristus. Amin. Amin. Nah kita harus menyadari itu. Dan firman Tuhan menunjukkan kepada kita semua bahwa ketika Yesus Kristus memerintah atas hidup seseorang, ketika Yesus Kristus memerintah saudara, memerintah saya, Ia tidak hanya mengubah ibadah kita, tidak hanya mengubah pelayanan kita seperti pada hari Minggu ini, Kristus mengubah kita, juga mengubah cara kita bekerja, Dia mengubah alasan kita bekerja, dan Dia mengubah kepada siapa kita bekerja. Maksud saya kepada siapa pekerjaan kita itu kita persembahkan. Bapak Ibu saya sekarang memang berkhotbah kepada saudara, saya berkhotbah untuk saudara. Tapi yang pertama-tama saya berkhotbah untuk Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Kalau saya berkhotbah untuk saudara, saya berkhotbah untuk menyenangkan saudara. Tapi kalau saya berkhotbah tujuannya untuk Tuhan, saya harus berkhotbah seperti yang diinginkan Tuhan. Khotbah saya harus pertama-tama menyenangkan Tuhan. Karena khotbah mungkin tidak menyenangkan saudara, tapi bagi saya yang penting khotbah saya pertama-tama menyenangkan Tuhan. Haleluya. Ini yang Tuhan nyatakan kepada kita. Mari, yang pertama-tama tentang apa yang Tuhan ubah. Kristus itu membebaskan pekerjaan itu dari sekedar usaha mencari nafkah. Nah ini ya, seringkali orang berpikir bekerja itu hanya untuk cari uang, kan begitu ya. Bukankah ini yang dipikirkan oleh kebanyakan orang? Orang bekerja supaya dapat makan, supaya bisa membayar berbagai macam tagihan atau kebutuhan keluarga. Bekerja untuk menyekolahkan anak, membeli rumah, atau mempersiapkan masa depan. Semuanya itu alasan yang tidak salah Bapak Ibu, itu wajar. Bekerja harus memang untuk cari uang. Tetapi Alkitab sendiri menegaskan kepada kita bahwa manusia bekerja tidak hanya untuk sekedar mencari uang. Bekerja itu adalah tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Lah aku ya apa lek pas habis nyapu gereja dibayar pira aku om? Anak-anak ikut cuci piring sama mama. Ma, aku tadi nyuci piring 10, satu piring 2.000 ya ma. Nanti suami habis pulang kerja capek, apa-apa kok gedek-gedek, guluku kaku. Tolong biji tono, habis dibesi dikerok, saya ketewu pak. Saudara, bekerja hanya untuk cari uang. Memang ada pekerjaan yang menghasilkan uang. Tetapi ada juga yang tidak Bapak Ibu ya.
Haleluya. Bekerja adalah untuk memenuhi panggilan Tuhan, tanggung jawab kita kepada Tuhan. Ya, ini yang penting. Memang orang yang nggak kerja nggak boleh makan, kata Paulus. Coba kita lihat di 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ya, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Tapi dia berbicara tentang kemalasan Bapak Ibu. Berbicara tentang orang yang memang gak mau kerja karena males. Tetapi pekerjaan menurut Alkitab tidak dapat dipersempit hanya menjadi usaha mencari uang. Pekerjaan itu mempunyai makna yang jauh lebih dalam dari sekedar mencari uang. Pekerjaan itu adalah maksud Allah bagi manusia. Amin. Manusia itu diciptakan untuk bekerja, dapat atau tidak dapat uang. Ya, saudara, nanti penerima tamu kasih tagihan sama gereja. Aku udah terima tamu tadi ongkosnya sakmene, make up sakmene. Gitu. Itu kan bekerja juga kalau begitu. Ini memenuhi tanggung jawab kepada Allah. Jadi mengapa bekerja bukan sekedar untuk mencari uang Bapak Ibu? Karena yang pertama-tama Allah itu adalah Allah yang bekerja. Amin. Dia bukan Allah yang diam, tetapi dia adalah Allah yang bekerja. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan, Allah menata, Allah memisahkan antara gelap dan terang, Allah memisahkan antara darat dan air, memenuhi dengan ciptaan-ciptaan yang lain, memberkati ciptaannya. Ini adalah pekerjaan, Allah bekerja sejak awal penciptaan. Dan kemudian di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-17 dikatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang. Perhatikan, Bapak itu bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Tolong ditampilkan Yohanes 5 ayat 17. Yohanes 5 ayat 17. Ini penting. Ya. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bapak Ibu, karena Allah itu adalah Allah yang bekerja, maka pekerjaan itu bukanlah sesuatu yang rendah loh, apapun itu. Bukan sesuatu yang sepele, pekerjaan itu berharga di mata Tuhan. Apa saja Bapak Ibu. Orang yang menyapu jalan, itu berharga Bapak Ibu, karena Allah merawat kota Jember melalui orang itu. Yang mengambil sampah jangan dianggap sepele Bapak Ibu. Amin. Allah memelihara kota ini melalui tukang sampah, dia memerintah melalui pekerjaan mereka. Dan kalau tukang sampah itu adalah orang Kristen, jangan menganggap itu rendah, karena Allah bekerja, kan seperti itu. Dan setelah Allah menciptakan manusia, maka sebelum kejatuhan di dalam dosa, Allah telah menempatkan Adam di Taman Eden untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, untuk bekerja di situ Bapak Ibu. Ya. Coba kita lihat Kejadian 2 ayat yang ke-15. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Memang dosa itu membawa penderitaan, membawa kesukaran dalam bekerja. Dosa menyebabkan kelemahan fisik, kelelahan emosi saat kita bekerja. Tetapi bekerja itu bukan disebabkan dosa. Bekerja adalah rencana Allah, panggilan Allah kepada manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Melalui pekerjaan kita Bapak Ibu, Allah itu mengembangkan ciptaan, ya.
Ya, contoh orang yang bekerja di konservasi hutan itu memelihara ciptaan loh Bapak Ibu ya. Ya, orang-orang yang bekerja di PTP kan begitu ya, memelihara kita dengan perkebunan mereka. Saya nggak bisa menikmati kopi kalau tidak ada yang kerja menanam kopi. Saudara jangan meremehkan barista. Barista, kerja nopo barista. Saudara kalau nggak ada barista nggak bisa nikmati kopi enak. Kalau nggak percaya ajak saya. Barista itu yang nolong kita nikmati kopi enak. Kalau nggak percaya loh ya. Kalau percaya ya tetap ajak saya. Masa ngopi mbak saya keberatan sih saudara. Untuk mempertahankan warna kulit saya. Jadi Allah itu seperti itu. Melalui pekerjaan Allah itu menjaga kehidupan ini loh Bapak Ibu ya. Saudara kalau istri nggak bekerja, rumah berantakan Bapak Ibu. Istri saya mulai Selasa itu di luar kota, sampai tadi malam baru pulang. Saya juga keluar kota, mulai Selasa pagi, Rabu malam baru pulang. Kamis seharian kerja di STA Jember, Jumat saya rapat, baru kemarin sore saya pulang. Lalu istri saya pulang, saya sudah tahu bahaya kalau dia pulang. Pasti pertama-tama ngomel saudara. Baru masuk, saya lagi ngetik masuk kamar, gruok gitu. Lah sampai gak dibuang, loh langsung gitu saudara. Saya diam aja, ngetik saya saudara. Lalu dia buka, saya ngambil sapu dia, saya nyapu. Bojone nyapu, sampai naik semua saudara. Ojo marah Mayo, kalau nggak ngerosting kamu, ngerosting siapa? Ngerosting Gary nggak mau main musik lagi lah susah aku. Haleluya Bapak Ibu. Melalui bekerja, Allah itu menghasilkan sesuatu yang berguna untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk negara, untuk dunia ini. Kita bisa menikmati fasilitas mic seperti ini, pengeras suara, karena ada orang yang bekerja. Kalau nggak ada yang ngatur mixer yang di depan, speaker yang di depan ini saya nggak bisa kerungu, khotbah ngotot saudara. Karena saya nggak dengar suara saya. Ini bersih karena ada yang bekerja. Allah itu memelihara alam melalui pekerjaan kita. Jadi jangan pandang remeh setiap pekerjaan. Amin. Pengerja jangan dianggap remeh, saudara. Apa sih pengerja kerjaane? Loh, ndak kita enggak ibadah senyaman ini. Amin. Pagi mereka sudah bangun, AC sudah nyala, semua sudah bersih, sudah siap. Saya datang semua tinggal ready. Kan semua karena bekerja. Ini luar biasa. Karena itu mari Bapak Ibu sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita tidak berpikir pekerjaan saya hanya urusan duniawi. Bukan sama sekali. Jangan berpikir seperti itu. Jangan berpikir hanya pelayanan yang di dalam gereja. Itu yang rohani. Yang lain bukan rohani, tidak. Bagi orang percaya seluruh kehidupan kita itu ada di bawah pemerintahan Tuhan Yesus Kristus. Allah memerintah melalui pekerjaan kita. Allah memelihara semesta melalui pekerjaan kita. Allah memelihara rumah tangga melalui yang dikerjakan oleh suami, istri, dan anak-anak. Orang tua kan begitu. Tuhan memelihara GPDI Eklesia melalui Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak mau melayani, tidak mau bekerja untuk kemuliaan Tuhan, tidak akan terjadi ibadah yang seperti sekarang ini. Aku lo mek terima tamu, tidak ada terima tamu juga. Aduh, mana Bapak Ibu ya? Saya kemarin waktu doa berjamuan main gitar, senari hilang situ, saudara. Nah ini pengerja tidak bekerja dengan baik. Dia bekerja tidak seperti untuk Tuhan. Tidak enak kalau senarnya hilang satu, saudara. Ya, dibutuhkan 6 senar untuk bisa musik itu, gitar itu mengeluarkan bunyi-bunyian yang bagus. Dan dibutuhkan peran kita semua supaya pekerjaan di tempat ini bisa berjalan dengan baik. Lo sing amen mek wong loro. Dibutuhkan peran kita semua. Amin Bapak Ibu. Dibutuhkan
kerelaan kita untuk bekerja. Mari Bapak Ibu, tidak ada pemisahan yang mutlak antara pekerjaan rohani, pekerjaan duniawi, itu enggak ada. Sekali lagi tadi sudah saya katakan, yang membedakan itu adalah motivasinya. Yang membedakan itu adalah cara kita bekerja. Yang membedakan itu adalah tujuan kita bekerja. Tadi sudah saya singgung, para pengerja bisa melayani dengan motivasi duniawi. Saya bisa berkhotbah dengan motivasi duniawi. Sebaliknya, seorang yang berladang, seorang yang kerja di sawah, seorang yang kerja di pinggir jalan itu ya, membersihkan jalan, dia bisa melakukan sebagai tanggung jawabnya kepada Allah. Dia bisa melakukan dengan motivasi untuk memuliakan Allah. Dia bekerja dengan cara yang baik. Itu menjadi tanggung jawab untuk memelihara keluarga juga. Dan bekerja juga bisa menjadi tanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan masyarakat. Ini luar biasanya. Makanya masing-masing bagian kita itu digunakan Allah untuk memelihara umatnya. Amin. Untuk memelihara satu masyarakat, untuk memelihara satu bangsa, bahkan untuk memelihara seluruh dunia, memelihara semesta. Bapak Ibu, pekerjaan adalah panggilan untuk kita mengambil bagian dalam providensia Allah, dalam karya Allah memelihara seluruh isi dunia ini. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau menegaskan, Allah itu memelihara dunia ini melalui berbagai macam pekerjaan manusia. Makanya enggak ada yang enggak penting, mari kita saling menghargai dan mengucap syukur dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Allah itu memberi makan ya kepada manusia, tetapi ia melakukan melalui siapa? Melalui petani Bapak Ibu, melalui peternak, melalui pedagang, melalui sopir, melalui Gojek, Shopee kan seperti itu. Karena saya kalau sudah hari Sabtu itu kan sudah tidak ada makanan karena sudah sibuk sendiri-sendiri, sudah pulang rumah, Pak makan, ya berdoa. Habis berdoa apa Pak? Ya udah Gojek saudara ya. Gojek aja. Terus kemarin kapan hari itu saya pulang, loh kok sudah Gojek? Iya tadi mama katanya mau masak tapi nggak sempet. Akhirnya kita dipelihara melalui warung ini dan warung itu kan begitu. Amin Bapak Ibu. Katanya Koyubi saya ini raja jalanan. Yang menyediakan bensin saya ya orang yang bekerja di Pertamina. Para penambang itu Bapak Ibu ya. Saya makan soto, sari rawon. Kalau enggak ada yang mas-mas yang ganteng yang, Pak makan apa Pak? Kadang-kadang kan jengkelin. Makan apa Pak? Rawon empal. Makan apa lagi Pak? Ya teh. Tambah lagi Pak, oh orang aja tambah-tambah tok. Tapi tidak ada mereka, saya nggak makan Bapak Ibu. Amin. Wah ini luar biasa. Allah itu mendidik manusia melalui para pendidik, melalui para guru, melalui para dosen kan seperti itu. Mendidik melalui para penulis buku. Allah itu bekerja melalui Allah memelihara melalui para pekerjanya. Allah dapat memberi pertolongan kepada orang yang sakit melalui para dokter, para perawat yang bekerja di rumah sakit. Ya, saya bisa tahu tekanan darah saya berapa, saya bisa tahu kolesterol saya berapa. Itu karena ada yang bekerja di bidang itu Bapak Ibu. Ini penting sekali. Dan Allah dapat menegakkan ketertiban melalui apa? Melalui pemerintah, melalui kepolisian. Tertib lalu lintas juga melalui polisi lalu lintas kan begitu. Jadi semuanya sangat penting. Tanpa mereka makanya kata Paulus doakanlah semua orang. Amin. Karena Tuhan memelihara kita melalui mereka semua. Bapak Ibu mari ketika seseorang bekerja dengan jujur, bekerja dengan baik, bekerja dengan tanggung jawab. Ia sedang mengambil bagian di dalam pemeliharaan Allah terhadap manusia. Bapak Ibu saya mau
Saya mau berbicara untuk gereja kita sekarang. Bapak Ibu jangan menganggap remeh ya mereka yang buka bazar di situ itu ya. Melalui mereka Tuhan juga memelihara kita di sini. Amin. Amin. Makanya borong Bapak Ibu. Om beli sitok aja cukup. Boleh kamu beli sitok cukup ya beli loro. Kenapa 2 1 cukup? Ya 1 untuk saya toh. Saudara buku-buku itu kan untuk mendidik kita toh. Saudara borong saudara. Mosok aku wis duwe sitok Om, ya tak borongan dibagi sama yang lain saudara. Saya kemarin di WA sama penerbit Gandum Mas. Percetakan. Shalom Pak Doni, halo. Wah ini ono perlu nih mesti. Halo, shalom, dia bilang. Kok sudah enggak cetak lagi Pak Doni buku renungannya? Iya jemaatnya gak suka baca. Gak harus yang tuku. Oh semangat berkarya Pak Doni. Enggak. Saya tidak ngomong gitu, swear saya enggak ngomong gitu. Nanti WA-nya saya screenshot, saya kirim ke grup ya, saya enggak ngomong seperti itu. Saya cuma ngomong, maaf ya, 3 terbitan yang kemarin belum habis, saya bilang gitu. Loh saudara, ini saya bekerja, saya tiap hari bekerja, saya pun tidak dilihat orang. Saya buat renungan, saya merekam sesuatu, saya menyiapkan khotbah, saya bekerja. Tuhan memelihara jemaat melalui para pelayannya, amin. Semua sangat dibutuhkan. Semua peran kita sangat berarti di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita sedang mengambil bagian dalam rencana Allah, dalam pekerjaan Allah memelihara alam semesta, memelihara keluarga, memelihara gereja, memelihara masyarakat, memelihara dunia. Pekerjaan bukan hanya tentang apa yang saya dapat dari pekerjaan itu. Pekerjaan berbicara tentang apa yang kita bisa berikan untuk pihak lain. Amin. Untuk memberkati mereka, untuk menolong mereka. Jadi jangan hanya pikir wani piro, oleh piro, tapi apa yang dapat kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan untuk melayani jemaat. Kalau mereka berpikir oleh opo, enggak pelayanan, tapi mereka berpikir melalui pelayanan mereka, semua kita bisa memuji Tuhan dengan baik. Amin. Semua kita bisa menyembah Allah. Mereka sangat penting. Sekali-kali, terima kasih Ko Chris ya, main musiknya bagus. Ko Gary, Ko Ovi, Ompeng, tak panggil Ompeng, dia dulu Gepeng saudara. Sekarang Gembrot, Ombrot. Kan begitu. Terima kasih para pelayan perjamuan suci. Mereka yang memungkinkan ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih penerima tamu, terima kasih semua peran Bapak Ibu yang ada. Itu semua karena untuk melakukan karya Kristus. Jadi seorang Kristen tidak hanya bertanya berapa besar gaji yang aku terima, apa keuntungan yang saya dapatkan. Tetapi siapa yang dapat saya layani, siapa yang dapat saya berkati melalui pekerjaan saya ini. Kebaikan apa yang dapat saya hasilkan dari pekerjaan saya ini. Apakah pekerjaan saya ini mencerminkan karakter Allah atau tidak? Apakah pekerjaan ini memuliakan Yesus atau tidak? Dan bagaimana pekerjaan saya menjadi berkat bagi sesama. Amin Bapak Ibu. Inilah kekristenan yang sejati. Inilah kekristenan yang memuliakan Kristus. Nah kemudian Kristus itu menebus pekerjaan yang telah dirusak oleh dosa. Bapak Ibu, dosa itu membuat manusia bekerja dengan motivasi yang salah. Nah ini yang harus kita pahami. Dosalah yang membuat pekerjaan itu dilakukan dengan cara yang salah. Dengan tujuan yang salah. Contoh, ada manusia yang bekerja karena keserakahan. Sudah cukup tapi masih pingin, masih ini, masih itu. Semua mau diambil untuk diri sendiri. Ada yang bekerjanya sekedar untuk ambisi pribadi atau mungkin untuk persaingan dan lain sebagainya. Ada orang yang bekerja melayani karena bukan untuk memuliakan Kristus tetapi ingin dipuji. Atau karena ketakutan akan masa depan atau mungkin iri hati, keinginan untuk menguasai orang lain. Atau sekedar meningkatkan statusnya di masyarakat.
Akibatnya Bapak Ibu, pekerjaan yang seharusnya menjadi berkat, pekerjaan bisa jadi berhala. Amin. Pekerjaan bisa jadi berhala bagi orang percaya. Lihat, ada orang yang mengorbankan keluarga demi pekerjaan. Kurang waktu untuk istri, kurang waktu untuk anak-anak. Ya, kadang hari Minggu pun kerja, yaitu kata Pak Jokowi. Ya. Orang itu mengabaikan kesehatan demi pekerjaan atau demi sesuatu yang lain. Orang mengorbankan kejujuran demi keuntungan. Ini disebabkan oleh karena dosa. Bahkan orang dapat mengabaikan Tuhan karena terlalu sibuk bekerja. Kenapa tidak bisa pelayanan? Waduh, kerja. Kenapa tidak bisa ibadah? Kerja. Semuanya kerja. Ini sesuatu yang ditebus oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Kristus datang tidak hanya untuk menyelamatkan jiwa kita dari dosa, dari hukuman dosa. Kristus datang untuk memulihkan seluruh kehidupan kita, termasuk pekerjaan kita. Motivasi kita bekerja, cara kita bekerja, tujuan kita bekerja, itu dipulihkan oleh Kristus. Dan di dalam Kristus, kita tidak lagi bekerja untuk mendapatkan harga diri, untuk menemukan jati diri, untuk membuktikan bahwa kita ini berharga. Tidak, kita bekerja karena di dalam Kristus kita sudah diselamatkan, kita dikasihi, kita diadopsi menjadi anak-anaknya. Dan kita tidak lagi menjadikan keberhasilan kita sebagai identitas kita, sebab identitas kita adalah milik Kristus. Apapun pekerjaan kita jangan malu, jangan rendah diri. Identitas kita tidak ditentukan oleh pekerjaan kita. Identitas kita ditentukan oleh Kristus yang telah mati menebus dosa-dosa kita. Karena itu Bapak Ibu, orang percaya tidak dapat bekerja ya dengan cara-cara yang salah, dengan motivasi yang salah. Kita bekerja tetapi kita tidak diperbudak oleh pekerjaan sebab Yesuslah Tuhan kita. Amin. Kita bekerja memberikan yang terbaik. Ya, tidak hanya untuk prestasi tetapi memang benar-benar yang terbaik dengan rendah hati dan semua dilakukan untuk kemuliaan Kristus. Dan kemudian Kristus itu mengubah siapa yang kita layani Bapak Ibu. Tadi kita membaca jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Dalam bahasa aslinya, jangan bekerja semangat hanya di hadapan mereka. Jangan di hadapan Tuhan. Ini menggambarkan pekerjaan yang dilakukan hanya untuk menarik perhatian saudara ya. Wah, kalau papanya datang langsung baca buku. Tapi papanya pergi TikTok. Ya, kalau bos datang, wih saudara, sibuk kerja. Bos pergi, ongkang-ongkang. Ini banyak persoalan seperti itu. Bapak Ibu, jangan sampai kita terlihat rajin ketika pimpinan hadir. Tetapi malas ketika tidak ada mereka. Inilah yang dapat disebut sebagai pelayanan kepada manusia. Nah, Tuhan mengubah kepada siapa kita bekerja. Maksudnya siapa Tuhan kita yang sesungguhnya. Bapak Ibu, kita melihat beberapa hal yang sangat penting. Ya. Yang pertama-tama perhatikan, Paulus mengatakan, mari kita bekerja dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan. Orang bekerja itu Bapak Ibu tidak bekerja di hadapan manusia. Orang bekerja tidak bekerja di hadapan pimpinan. Tapi orang Kristen bekerja itu seharusnya bekerja di hadapan Allah. Amin. Saya khotbah di hadapan Bapak Ibu Saudara, tapi saya khotbah ini di hadapan Allah Bapak Ibu. Memainkan musik ini di hadapan Allah, memegang mixer itu di hadapan Allah.
Ketika kita menyortir barang itu di hadapan Allah. Ketika kita melayani pelanggan itu di hadapan Allah. Bapak Ibu, ini harus kita lakukan. Ini kesadaran yang dibutuhkan oleh setiap pekerja. Dia harus hidup di hadapan Allah. Dia harus sadar bahwa apapun yang dilakukan di hadapan Allah. Apapun itu Bapak Ibu. Manusia mungkin tidak melihat pekerjaan kita. Tetapi Tuhan melihat kita. Amin Bapak Ibu. Ini penting. Kami kemarin panggil seorang pelayan Tuhan. Halo, maaf karena mendadak bisa nggak segera menghadap ke kita di sini? Oh maaf Om, kami jauh. Loh, kalau masalah transport silahkan kami akan ganti. Terus dia diam. Enggak sih Om, sebenarnya saya ada di Surabaya. Tapi saya pakai celana pendek. Pakai kaos oblong. Nah saudara, ndak ono jemaat pendetone celana pendek kaos oblong. Lek ono jemaat jas lengkap saudara ya. Udah datang aja. Beneran saudara. Celana pendek kaos oblong. Karena dia tidak hidup di hadapan Allah. Kadang istri saya begini, ngapain kamu pakai batik, mau kemana? Kaos saya mau pendek aneh. Kita hidup di hadapan Allah. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Ini penting. Mungkin manusia nggak lihat, tapi Allah itu lihat. Atasan mungkin nggak mengetahui waktu kita bekerja, tapi Tuhan mengetahui. Mungkin orang lain tidak menghargai pekerjaan kita, tetapi Tuhan selalu menghargai pekerjaan kita. Karena Tuhan memakai kita untuk memelihara alam semesta ini. Bapak Ibu, kesadaran yang seperti itu akan melahirkan integritas. Saya kemarin mengikuti Zoom. Waduh saudara, pas berdiri, pembicaranya ternyata pakai celana kolor. Pakai baju rapi, batik dasi. Setelah permisi ke belakang, enggak dimatikan kameranya. Loh, kok celana kolor? Ada yang seperti itu yang kuliah-kuliah online. Saudara wajahnya ada make up, tapi enggak pakai bawahan. Repot saudara dulu gitu. Itu kalau kita melakukan di hadapan Tuhan. Yang sum-sum di gereja hati-hati saudara, Tuhan melihat saudara. Om kebaktian online, iya tapi koloran, dasteran, kan begitu ya. Belum mandi. Haleluya. Kalau di gereja, karena ada jemaat yang lain, kita rapi, nggak boleh gitu saudara ya. Ya, kita ramah kalau ada atasan, tetapi kita kasar kepada bawahan. Seperti seorang yang dibebaskan hutangnya, ampuni Tuhan, terima kasih. Tapi dia mencekik orang yang di bawahnya. Terlihat rohani di gereja tetapi tidak dapat dipercaya di tempat kerja. Terlihat rohani di gereja, tidak dapat dipercaya di sekolah, tidak dapat dipercaya di tempat-tempat yang lain. Bapak Ibu, orang percaya tetap jujur, tetap setia. Bukan karena takut dilihat oleh manusia, tetapi dia takut akan Tuhan. Dia takut akan Yesus, takut akan Tuhan berarti kita hidup di dalam sikap menghormati dia. Tuhan, aku melakukan bukan seperti untuk manusia, tetapi aku melakukan untuk Tuhan. Dan kita ini sesungguhnya kalau kita bekerja, kita enggak hanya bekerja untuk manusia, tetapi kita bekerja untuk Kristus. Amin. Kita membaca tadi, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Inilah pusat dari etika Kristen. Kristuslah sesungguhnya pribadi yang kita layani melalui pekerjaan kita, melalui pelayanan kita. Secara kasat mata kita bekerja untuk satu perusahaan, kita bekerja di sekolah, di kantor, di rumah sakit, kita bekerja di gereja, di pemerintahan. Tetapi secara rohani, pekerjaan yang kita lakukan, kita persembahkan untuk Tuhan. Kita lakukan untuk Kristus. Ya mungkin orang lain bekerjanya enggak serius, mungkin atasan enggak adil,
Mungkin organisasi tempat kita bekerja kurang menghargai pengorbanan kita. Mungkin gereja mungkin tidak berterima kasih pada pelayanan kita. Tapi ingat Bapak Ibu, kita melayani Tuhan. Jangan mundur karena orang lain. Jangan kecewa karena atasan. Pandang kepada Yesus karena dialah yang kita layani. Tapi tidak berarti bahwa ketidakadilan harus dibiarkan. Tidak. Ketidakadilan perlu diperbaiki. Tetapi sumber kesetiaan kita, sumber ketaatan kita, sumber pekerjaan kita yang baik tidak bergantung pada pekerjaan manusia, tetapi bergantung kepada Allah. Amin. Dan orang Kristen itu bekerjanya dengan segenap hati. Dikatakan bekerjalah dengan segenap hati. Ya, ini bicara tentang motivasi kita bekerja nggak terpaksa, nggak setengah hati. Apapun itu Bapak Ibu ya, main musik segenap hati, semua segenap hati, terima tamu segenap hati, ya mengelola basar dengan segenap hati, khotbah dengan segenap hati. Dan kalau sampai sekarang belum selesai karena saya itu segenap hati. Padahal mau perjamuan, segenap hati saudara. Orang yang mempersembahkan kepada Tuhan pasti sungguh-sungguh, amin. Tekun, enggak sembarangan. Dan Tuhan tidak boleh memakai alasan-alasan rohani untuk apa? Untuk bekerja secara tidak profesional. Saya udah berdoa ya terus belajar? Enggak. Saya udah berdoa dalam nama Yesus pekerjaan beres. Tapi saudara enggak beres-beres. Mungkin pekerja gini, kamu di mana? Kok enggak kelihatan? Di kamar tante, ngapain? Saya berdoa supaya ruangan aman dan bersih. Tapi dia keluar enggak kerja saudara. Enggak akan terjadi mujizat. Ya, mari pekerjaan yang kita lakukan bagi Tuhan, itu artinya kita punya spirit of excellence. Amin. Kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita memberikan yang terbaik untuk Yesus. Dan inilah yang dikehendaki oleh Allah kita. Amin Bapak Ibu. Mungkin saya akhiri sampai di sini. Karena waktu, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus. Yesus menjadi teladan bagi kita ketika dia bekerja. Amin. Ketika dia bekerja menyelamatkan kita, dia telah merendahkan dirinya taat-taat sampai mati di atas kayu salib. Yang sebentar kita rayakan melalui perjamuan Tuhan. Dia memberikan yang terbaik, dia memberikan segala-galanya. Tidak hanya merendahkan dirinya dan menjadi manusia, tetapi sebagai manusia dia telah taat-taat sampai mati di kayu salib. Itulah teladan kita. Yesus tidak melakukan karena kita ini layak menerima keselamatan. Dia tidak melakukan karena kita ini memiliki kontribusi. Dia melakukan karena dia taat kepada Bapaknya. Amin. Dia melakukannya untuk Bapa. Apa yang kulakukan karena Bapa yang memerintah aku. Mari kita sama-sama berdiri.